Padahal saya mau tunjukkan data menurut si Quran itu palsu loh. Udah turun aja. Serius loh? Iya. Maksudnya gimana ini? Padahal saya mau tunjukkan data menurut si Quran itu palsu loh. Udah turun aja. Serius loh? Iya. Maksudnya gimana ini? Serius loh? Bahwa Syiah itu meyakini Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang Kembali kita akan menyaksikan apologet Kristen yang bernama Kak Agatha O Palermo yang selalu dikunjungi oleh penanya-penanya Islam di roomnya ketika live. Nah, kita akan melihat bagaimana Kak Agatha dengan style kocaknya sambil tertawa dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sumbang yang bisa dikatakan tidak jelas karena si penanya ini sebenarnya tidak punya dasar bahkan pengertian apalagi pengetahuan tentang Alkitab. Mereka hanya mengutip dan asal comot ayat-ayat dan mencoba untuk menanyakannya kepada Agatha. Langsung saja Kak Agatha menyikat habis mereka semuanya sampai kelengar. Kita akan lihat videonya berikut ini. Saya mau bertanya di dunia lah. Kristen itu kan banyak, ada jenis Kristen, Protestan, Kristen Katolik, agnostik, dan macam-macam lah ya Mbak ya. Pertanyaannya, saya nggak pernah dengar tuh ada yang namanya Kristen agnostik. Agnostik mungkin saya Kristen. salah. Mungkin saya salah, maaf karena kan saya kurang berilmu, makanya Thank saya you bertanya. Pak Beta. Pertanyaannya, kitab yang mana sih yang dijadikan acuan oleh umat Kristen? Oh, karena Soalnya perbedaan. berbeda-beda. Oh, Cuman karena satu. perbedaan kanon. Iya. Boleh saya Enggak, jelaskan terang-terangan? Dia bilang orang Kristen Silakan. banyak. Alkitabnya cuma satu, Pak. Nggak ada. Alkitab tuh cuma satu. Memangnya ada yang macam-macam? Nggak ada. Tapi di Protestan Iya, Perbedaan 60 Alkitabnya itu Katolik. sama. Alkitabnya semua sama. Kok emangnya ada yang beda? Kak aku boleh teman jelasin saya nggak ya? yang bilang, teman saya yang Jangan kan Katolik itu, bro. dan Jangan itu, enggak, bro. ini. bilangnya beda. Timothy, Jangan itu jelasinnya soal- jangan. Hah? Enggak, Timothy jelasinnya jangan yang tinggi-tinggi, ini nggak nyampe dia. Percuma, yang simpel-simpel. Ya udah, kalau nggak mau yang tinggi kita cari aja perbandingan. Dalam Islam pun juga Quran ada perbedaan loh. Bahkan kalau kita lihat data sejarah, Islam Khawarij itu menolak Quran surah Yusuf. Sebentar, kan saya tanya kitab dulu, Alkitab kalian. Jawablah, jelaskan dulu. Ya simpelnya gini, kalau dalam Kan iman saya ingin Kristen, tahu saja. ya saya tahu. Dalam iman Kristen perbedaan Jadi, jumlah kanon jangan itu tidak. memandang. Ini saya ngomong atau kamu yang ngomong ini? Oke, Kenapa? perbedaan. Kenapa lagi? Udah ya. Jadi perbedaan jumlah kanon itu tidak menjadikan suatu esensial yang sangat sensitif kecuali ada beberapa golongan yang mempertajam hal itu. Kenapa? Karena perbedaan jumlah kanon membuat kita dapat melihat bahwa Alkitab itu bukan sekedar seperti konsep Islam, kitab yang diturunkan dari langit, enggak. Tapi suatu peristiwa pengalaman para nabi yang mendapatkan pengilhaman Allah dan juga saksi mata dan juga apa yang mereka riwayatkan dalam tradisi-tradisi suci. Karena apa? Karena dalam tradisi Yahudi dan juga iman Kristen awal itu tidak hanya bersifat skriptural tetapi bersifat tradisi. Nah, seperti umpama nih yang kamu permasalahkan Deuterokanonikanya Katolik. Kenapa ada ditambahkan di situ? Karena ada dalam Septuaginta yang diteruskan dalam naskah ini, dalam naskahnya bahasa Latin itu Vulgata. Dalam gereja Ortodoks ada jumlah yang lebih seperti yang dipertanyakan Donditan. Ya karena dalam Septuaginta kanon itu ada masuk. Tapi kita lihat kitab-kitab yang disebut dengan Anaginoskomenon layak dibaca ini adalah sifatnya sejarah. Ada bersifat puisi, ada bersifat nubuatan. Makanya lolos dalam seleksi kanonik dan layak dibaca. Kalau ada kalangan Protestan yang mungkin juga ada perbedaan dengan kami karena mereka menggunakan Masoretic text. Tapi kami tidak mempermasalahkan itu karena apa? Taurat tetap 4. Coba kamu tanya Protestan atau kalangan lain. Tauratnya ada berapa? Tetap 4. Tetap 5, sorry. Injil ada berapa? Tetap 4.
Surat-surat yang lain, surat pengalaman Nabi yang menubuatkan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama, surat-surat pastoral yang disampaikan penerus para rasul, yang dituliskan oleh para rasul sebagai pastoral, itu tetap walaupun ada perbedaan perbedaan jumlahnya, itu menyampaikan apa yang terdapat dalam 4 Injil. Jadi semuanya itu bersifat penjelas atau midrasnya, pengajarnya. Nah, jadi begitu ya. Kalau ada perbedaan jumlah ini tidak menjadi hal yang esensial, kecuali beberapa kelompok yang masih ekstrim. Nah, kalau dalam Islam itu ada perbedaan jumlah kok. Tapi kalau dalam pemahamannya gimana? Dalam pemahamannya sama Tritunggal, Kristologi, dan Soteriologi. Ini dari kelompok Ortodoks, Katolik, dan Protestan arus utama masih mempercayai ini. Tidak dapat digugat dan tidak dapat dirubah. Jelas ya? Tidak dapat digugat dan tidak dapat diubah ya. Yang mana yang tidak dapat digugat? Kalau di dalam yang Islam Katolik sendiri ya, atau Pak Victor yang ya. Protestan? Bentar. Kalau dalam Islam sendiri ya, ada Syiah, ada Sunni. Ini kitabnya sama atau beda ini, Pak? Sama. Sama. Tapi Syiah mengatakan Quran. Apakah Syiah itu adalah Islam, Pak? Kita kalau di dalam Islam itu Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Tidak ada satupun pembeda. Bahkan mungkin kalian udah lihat di video ada kajian dari orang Inggris yang mana menemukan literatur Al-Quran itu yang sama persis. Syiah itu Islam atau tidak, Pak? Syiah itu ajaran yang mengacu kepada Islam. Cuma caranya saja yang berbeda. Oke, kalau Wahabi itu Islam nggak, Pak? Selama dia mengacu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman Mereka semua hidupnya. acuannya Al-Quran dan Allahnya itu Allah, tetapi kenapa nggak saling mengakui? Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Ya. Silakan, Ada yang Timothy. harus digarisbawahi tata caranya yang berbeda. Pak Victor, coba kamu baca ini. Aliran-aliran Khawarij yang dipandang keluar dari Islam, tapi mengaku Islam loh. Aliran Khawarij ini dikatakan seperti ini, yaitu kelompok Maimuniyah, dipimpin oleh Maimun al-Arjadi, seperti telah disinggung bahwa ia terlibat dalam perbedaan pendapat sekitar masalah pelunasan hutang yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Aliran ini membolehkan seseorang menikahi cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki ini untuk masuk akidah ya. Kita baca di sini. Menurut suatu sumber, mereka juga mengingkari keberadaan surah Yusuf. Sekali lagi, mereka mengingkari keberadaan surah Yusuf dalam Al-Quran. Nih. Dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari Al-Quran. Karena menurut pendapat mereka, surah itu berisi kisah ya, Anda baca sendirilah ya. Sehingga tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Dengan pendapat itu mereka sebenarnya telah mencela Allah karena keyakinan mereka yang salah. Ini pendapat kalangan Ahlussunnah. Tapi menurut buku ini, Islam Khawarij itu menolak Quran surah Yusuf. Berarti jumlah surahnya berapa sekarang? Kan Islam kan 114 nih. Kurang 1, 113 surah. Ini bukan hanya satu sumber loh. Kalau saya mau minta tunjukkan lagi data, saya bisa tunjukkan data lagi. Bahwa Munim Siri, bahkan juga buku itu, siapa namanya? Sahilun An-Nazir, mereka mengatakan Khawarij sampai sekarang tidak menerima surah Yusuf. Alasannya karena bersifat kasmaran. Kalau di sini tadi karena kisah POR. Nah, kamu bisa teruskanlah di situ. Jadi Al-Quran sudah jangankan Islam sekarang ini. Islam dulu sebenarnya bisa berbeda jumlah surah loh. Tapi kenapa bisa menjadi 114 surah? Ya karena dibakar pada zamannya Utsman. Fakta menunjukkan Ibnu Mas'ud itu 113 surah, 112 atau 113 surah. Karena apa? Surah pertama tidak masuk Al-Quran karena menurut beliau itu adalah pembuka doa Nabi. Sedangkan 2 surah terakhir dalam Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud itu adalah doa Nabi untuk cucunya Hasan. Tapi kalau kamu baca lagi dalam Ubay bin Ka'ab, mushafnya Ubay bin Ka'ab itu ada 116 surah. 2 surah tidak masuk Al-Quran saat ini. Ya walaupun isu-isunya ya, Islam mengatakan tidak masuk dalam Al-Quran tapi jadi doa kunut. Tapi faktanya ayat ini pernah menjadi surah. Surahnya versinya Ubay bin Ka'ab. Padahal 2 orang ini dikatakan Nabi Muhammad, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim, satunya lagi saya lupa.
Yang saya ingat tuh Salim namanya. Nah, jadi dua orang ini ada perbedaan jumlah surah. Tambah Sunni sekarang yang menggunakan mushafnya siapa namanya? Mushafnya Utsman. Rasman Utsmani menjadi 114 surah. Bandingkan aja 113, 116, sekarang 114. Tambah lagi aliran Islam Khawarij 113 surah. Jadi itu kamu harus pertanyakan, kenapa mereka sekarang ini tidak lolos yang dua ini, tapi Khawarij lolos, mushafnya Utsman yang kalian pegang itu lolos. Ya karena sistemnya politik. Itu kata siapa? Kata Munim Siri, bukan kata saya. Gitu ya. Oke, shalom dek. Ini kiamat beneran gak nih? Ya, shalom. Shalom. Baik, Mas Timothy. Nanti untuk jawabannya boleh ditanyakan dengan yang ahli agama. Terima kasih atas jawabannya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Padahal saya mau tunjukkan data menurut Syiah Quran itu palsu loh. Udah turun aja. Serius loh? Iya. Maksudnya gimana ini? Ini aku tunjukin. Jadi yang asli itu Mushaf Fatimah menurut Syiah. Jadi karena udah nggak ada, jadi yang dipakai sekarang ini Quran palsu. Wah. Ya. Ntar saya Syiah. Nah ini ya. Oke. 512. Nih bukunya nih. Suara saya putus-putus ya? Aman deh. Aman ya? Soalnya di aku kok sinyalnya merah itu. Oke ya, judul bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Penulisnya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Nih, buka aja halaman 512 kalau di ininya, kalau di bukunya bentar ya. Bukunya halaman ini 502. Nah, di poin nomor 2 ini berbicara tentang Syiah memiliki banyak keyakinan kufur di antaranya. Jadi dalam bab ini itu pihak dari Yazid ya, ini ulama Wahabi, dia membongkar fikroh yang sesat dari masing-masing sekte ya, dari Khawarij, semua ini dibongkar poin-poinnya, termasuk Asy'ari pun dibongkar nih di sini. Mu'tazilah, Asy'ari nih. Dibongkar poin-poin yang mereka sesat, ditakwil, membuat sifat dan seterusnya di ini. Nah, jadi saya langsung tunjukkan yang dari narasi Syiah itu gimana nih ya. Nomor 2, bahwa Syiah itu meyakini Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang telah diubah oleh para sahabat ya, oleh Utsman. Karena Utsman itu membakar habis seluruh mushaf-mushaf dan kemudian membuat yang baru yang dikarang lagi ya. Dan dikatakan bahwa Quran itu tidak lengkap serta tidak asli lagi. Serta mereka meyakini bahwa mushaf mereka lah yang benar, yaitu Mushaf Fatimah yang ukurannya 3 kali lebih besar daripada Al-Quran yang ada sekarang ini. Itu. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Timothy bahwa Quran itu jumlah surahnya beda-beda. Seperti Ubay bin Ka'ab tadi ada 116 ya, ada tambahan surah Al-Hafdu dan Al-Kulu. Itu sebenarnya doa itu. Coba ya saya tunjukkan, dan termasuk di Ubay bin Ka'ab itu Qurannya beda, sisipan-sisipannya. Di mana ya? Maksud Abdullah bin Mas'ud itu dikatakan menyisipkan ayat-ayat yang tidak ada dalam Rasman Utsmani. Iya. Di bagian
Oh ini nih. Nah ini ya, jadi ini Ubay bin Ka'ab ini. Kalau nanti mau mushafnya daftarnya ini ya. Ini bukunya cukup jelas sih, rekonstruksi sejarah Al-Quran ya, dari Taufik Adnan Amal. Nah, di sini dikatakan jumlah surahnya ya dari Mushaf Ubay itu sebanyak 116. Tapi kalau di dalam tabulasinya Itkan ya, ini Firi sama Itkan ini berbeda. Dalam pentabulasiannya 102 sama 108 ya. Tapi kalau teorinya yang turun menurun ini katanya 116. Nah, ini ya saya tunjukkan, ini dibandingkan nih dalam surah 34 ayat 14 yang dalam teks Utsmani itu terbaca Al-Jinnu, tetapi dalam teks Ubay itu tertulisnya Al-Insu. Kedua kata dalam kedua teks tersebut tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda ya, jadi Qurannya isinya berbeda, itu harus kita nempel ya. Terus untuk penambahan atau sisipan kata pada Mushaf Ubay bisa ditemukan beberapa ilustrasi. Surah Al-Fatihah ayat 5 dalam teks Ubay diawali dengan sisipan Allahumma. Dalam surah 2 184 196 setelah ungkapan ayamin ukara ayat 184 dan ayamin dalam ayat 196 ya, terdapat tambahan kata ya mutabiatin setelah ungkapan wa'ina katsiran dalam surah 6 ayat 119. Muncul lagi apa, sisipan ya min al-nasi dalam teks Ubay ya. Demikian pula di tengah-tengah ungkapan walahu ihamdu dan seterusnya ini dalam surah 34 ayat 1 terdapat sisipan kata aldunya dalam Mushaf Ubay, sehingga bacaan Ubay di sini adalah walahu hamdu fi alduya dan seterusnya. Jadi berbeda isinya. Terus ini yang bermasalah ini siapa? Ya Allah. Surah berapa itu ya? Surah 15 ayat 9. Nih saya bukakan ya. Wah ini ingkar janji nih Allah, ini bahaya ya. Nih kita lihat Al-Hijr ayat 9, bukan ayat 6 ya. Kalau ayat 9 ini Allahnya ya. Nih. Oke ya, ini Al-Hijr ayat 9. Lihat. Sesungguhnya si kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti si kami pula yang memeliharanya. Oke, jadi sudah terbukti tidak terpelihara, jangan takut murtad ya. Gimana awan biru ini siapa ini? Lo kok pada hilang semua ini? Ya kak. Awan biru ini Islam Kristen. Apanya kak? Islam Kristen bro. Saya kak. Oh. Ya, Islam bukan bang? Kristen kak. Oke. Limit dulu ya, ini ya. Kabur semua mereka. Astaga. Jadi kalau masih mengatakan terjaga ya itu gimana itu datanya kiamat itu. Apa angka kita
Langsung pensiun dong ini. Silakan ya teman-teman muslim ya. Nih dibantah datanya kiamat ini ya. Jadi kalau dikatakan Al-Hijr ayat 9 tadi ada ya? Ya, betul. Ya kalau di Al-Hijr sendiri dikatakan kami memeliharanya, lah ini apa kabar gitu. Silakan teman-teman. Gak ada lagi nih ya. Gimana keadaan lo di Yunani, Dek? Lu jauh banget sampai ke Yunani. Aduh, Bertapa sampai Yunani dia. di Mau Gunung jadi Atos di ya. Gunung Atos. Iya. Gimana teman-teman muslim? Masih berani mengklaim? Oh, pantas mereka nggak berani mengatakan Syiah itu Islam ya? Iya. Tapi anehnya mereka mengakui penemu-penemu dari Syiah dan mengatakan itu adalah tokoh Muslim. Penemu Syiah? Emang ada? Iya, kalau nggak salah Ibnu Sina ya, kalau nggak salah Ibnu Sina kan itu. Juga. Jadi mereka akui ini Islam, seorang tokoh Muslim yang terkemuka. Orang-orang Kristen di Barat itu dalam kegelapan, Muslim sudah menemukan penemuan baru. Ternyata Syiah. Katanya Syiah bukan Islam. Umat Islam kalau berani ditanya, kalau berani bertanya, maka harus juga siap untuk ditanya. Jangan pekerjaanmu cuma nanya, tapi ketika dijawab dan ditanya kembali, engkau lari terbirit-birit dan lapor polisi. Baiklah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, serta pengertian kita tentang iman Kristen. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.